kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu 6 Agustus 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur, dan renungan kita akan dibawakan oleh Suster Maria Oliva PRR dari komunitas Manila, Filipina. Mari kita memulai hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk meneguhkan iman dan harapan kita. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih, dan cinta yang selalu kami alami setiap hari melalui sapaan sabda yang selalu kami renungkan. Semoga melalui semuanya itu kami semakin dimampukan untuk boleh melaksanakan dan membagikan kasih dan cinta yang sama pula kepada setiap orang dengan penuh ketulusan, seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Yesus dipermuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah.
satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan yang sungguh akan nampak melalui setiap aktivitas yang kita lakukan. Teristimewa cara kita menyampaikan sesuatu. Orang akan dengan begitu cepat mengerti dan membaca situasi batin kita melalui raut wajah yang terpancar. Dalam bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini, mengisahkan tentang peristiwa transfigurasi Kristus, yaitu pernyataan Kristus sebagai anak Allah di atas Gunung Tabor yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sana Yesus memperlihatkan kemuliaannya dengan wajah yang bersinar seperti matahari, dan pakaiannya putih bersinar terang, dan sedang bersama-sama dengan Musa dan Elia. Dari sini kita dapat melihat bahwa dengan peristiwa itu, Petrus memberi kesaksian bahwa Yesus bukan hanyalah sebuah dongeng, sebab Petrus sendiri telah menjadi saksi mata kemuliaan Kristus baik sebelum dan sesudah kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada syair lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Begitulah yang dialami oleh Petrus ketika berada di atas Gunung Tabor, mengalami kemesraan yang sesungguhnya dengan Tuhan, kemesraan yang tidak akan pernah berlalu sampai selama-lamanya. Yang dapat berlalu hanyalah penderitaan dalam dunia. Namun, kita akan memasuki kebahagiaan hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan. Bukanlah semudah permintaan Petrus, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Tuhan, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Untuk mencapai kesuksesan, tidak ada yang mudah. Membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang disertai dengan pengharapan akan Yesus Kristus yang kita imani. Karena hanya dalam Dia kita menemukan jawaban dari setiap peristiwa hidup yang kita alami, dan juga akan membawa kita pada kebahagiaan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja kudus, bimbinglah agar wajah gereja selalu menyinarkan cahaya Kristus yang mulia. Semoga kemuliaan gereja
tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan pewartaan Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para seniman. Ya Allah Bapa di surga, bantulah para seniman agar tidak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga mereka semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang diberikan dengan hati yang jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam yang terurap. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.